Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatid, para sepuh bini sepuh, segenap takmir masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, serta siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan kajian pada kesempatan ini, semoga selalu dirahmati dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi jalan bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua diberi Allah panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi Allah keluasan rizki halal barokah yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah kita selalu istiqomah dengan mentalfidkan salawat dan salam kepada baginda Rasul. Semoga kita termasuk dari golongan yang bisa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul, dari yang kecil saja, dari yang mudah saja, dari yang kita lakukan sehari-hari saja. Semoga itu semua membuat kita termasuk dari golongan yang ittiba'us sunnah, dan tentunya kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon semoga kita termasuk dari golongan kelak yang mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar yang Allah hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu
yang dirahmati dan semoga diberkahi Allah. Ini pertemuan yang ketiga dalam kajian surat yang sama, ayat yang sama maksud saya. Surat Al-Baqarah ayat 124. Tapi memang menurut saya itu wajar. Kenapa? Karena yang kita bahas ini adalah sosok yang mulia. Dan insya Allah pada kesempatan ini adalah pertemuan terakhir dari pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-124 ini. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sufyan ats-Tsauri an Ibnu Abi Najih an Mujahid, berkata beliau Imam Sufyan ats-Tsauri dari Ibnu Abi Najih dari Imam Mujahid, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini kata beliau, ibtala bil ayatil lati ba'daha, yang dimaksud dengan diuji itu kan perintah bahwa akan diuji Nabi Ibrahim dengan kalimat. Kita sudah mengkaji sebelumnya, kalimat maknanya begitu banyak sekali. Maksud kalimat apa saja sudah kita kaji. Ada yang bermakna manasik, ada yang bermakna perintah untuk meninggalkan kaumnya ketika kaumnya adalah golongan orang-orang yang menyembah berhala dan seterusnya. Ujian ketika menghadapi lemparan dibakar untuk menyembelih dan seterusnya. Tetapi kata beliau ya, bahwa kata yang Sufyan ats-Tsauri, bahwa yang dimaksud dengan ujian dari ayat-ayat ya dalam ayat ini adalah kalimat setelahnya, kata beliau. Apa kalimat setelahnya? Inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Jadi sebenarnya ujiannya ada di kalimat ini, kata beliau Sufyan ats-Tsauri, bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ketika beliau dijadikan oleh Allah seorang pemimpin bagi umat manusia. Makanya saya sampaikan di awal pertemuan, Nabi Ibrahim itu Abraham, bapaknya manusia, atau bapak yang memiliki kasih sayang. Namanya bapak berarti punya keturunan, punya anak, pemimpin. Jadi ujiannya, kata beliau, ada di ayat setelah ayat yang dibaca ini. Waqala Abu Ja'far Ar-Razi, dan berkata beliau Abu Ja'far Ar-Razi, Anir Rabi bin Anas, dari Rabi bin Anas, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, bahwa kata beliau sesungguhnya diuji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat oleh Tuhannya. Al-kalimat, kalimat yang dimaksud dalam ayat ini, kata beliau, inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi umat manusia. Apa contohnya? Wa qauluhu ta'ala, firman-Nya, wa id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahimlah yang kemudian kembali menghidupkan, dalam tanda kutip, menghidupkan syiar-syiar Allah yang ada di kota suci Mekah ini, di Ka'bah ini. Bagaimana Allah jadikan rumah Allah ini sebagai tempat berkumpulnya umat manusia. Tidak hanya itu, dijadikan tempat yang aman, dijaga. Jadi Nabi Ibrahim yang dipilih, yang memulai kembali. Wa qaulu ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat berdirinya
Nabi Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Maqamun. Nah ini nyampe ke Indonesia jadi makam. Nah, makam, Mbak. Padahal makam itu dari kata makom. Makom itu ismul makan. Dalam ilmu sharaf ismul makan. Apa artinya? Tempat berdiri. Makanya saya sering bilang ini. Jadi kalau kita lewat di makam di Indonesia, nah ini perasaan kita ada yang berdiri. Makanya wedi tola-tole dewe, tola-tole. Itu. Sebenarnya makam itu makom, tempat berdiri. Nah kalau yang nggak tahu Pak, karena di Indonesia makam, datang ke sana, loh, makomnya Nabi Ibrahim kok kayak ngene, lah ini Pak, makomnya kok nggone, kok enek bekasnya supune Nabi Ibrahim, wah ini. Padahal itu bukan makam dalam konteks Indonesia, tapi adalah tempat di mana dulu Nabi Ibrahim meninggikan, membangun kembali Ka'bah. Jadi begitu. Makanya Pak, sudahlah. Kalau sarjana bahasa Indonesia ini susah Pak, susah. Ya. Jadi perintahnya Pak untuk menjadikan tempat makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Nah, kita tahunya makom Ibrahim itu kan sekarang jaraknya jauh, mundur. Nah, itu sebenarnya dulu dekat dengan Ka'bah. Tapi karena untuk memudahkan orang-orang yang bertawaf, akhirnya digeser. Jadi memang ini banyak Pak, kalau bicara bid'ah itu ya itu kenyataannya seperti itu. Jadi agar supaya tidak mengganggu. Jadi ini upaya ya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Musa. Makanya ini diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, maksud saya. Dan maka diperintahkan ini kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Al-ayah wa qawlu ta'ala wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Makanya ketika Nabi Ibrahim mengangkat, meninggikan, membina Ka'bah ya bersama Nabi Ismail. Qala fadzalika kullu minal kalimati allati ibtala bihim Ibrahim. Maka itulah semua ya kalimat-kalimat yang diperintahkan Allah yang menjadi ujian Nabi Ibrahim itu. Jadi Nabi Ibrahim yang kembali dalam tanda kutip membangkitkan kembali itu, menghidupkan kembali itu, sehingga menjadi tempat berkumpulnya manusia, membangun Ka'bah. Ya. Bahkan kita tahu doa-doa Nabi Ibrahim lah kemudian yang menjadikan kota Mekah sebagai kota suci itu penuh dengan kesejahteraan, walaupun ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuhan, tidak ada yang bisa ditanam pada saat itu. Itu semua tidak menghalangi bagi penduduk kota Mekah untuk mendapatkan kesejahteraan dari doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya disampaikan di sini, wa qala Sudiyu, berkata ya Masudiyu, al kalimatul lati talabi Ibrahim rabbuhu. Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat di ayat itu, kalimat itu adalah berkaitan dengan ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim
sebagaimana Nabi Ibrahim kemudian setelah selesai melaksanakan perintah-perintah tersebut, amalan-amalan tersebut, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatana ummatan muslimatan lak. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Jadi bayangkan, ini contoh Pak, mari kita amalkan. Jadi kita itu kalau selesai melaksanakan ibadah, contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, setelah merapikan Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Makanya kalau selesai beribadah, selesai sholat, jangan lupa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebagai bentuk apa? Bentuk tawadhu kita kepada Allah, Pak. Agar supaya kita tidak sombong. Aku mari sholat, aku mari poso. Oh, jangan gitu. Tawadhu kita kepada Allah yang dicontohkan oleh beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi selesai beribadah, melakukan apa saja. Makanya kalau bulan Ramadan, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Itu kan tawadhu kita itu. Jangankan ke Allah, ketika kita melaksanakan perintah pimpinan, kita lapor. Sudah selesai, semoga berkenan. Kan biasanya begitu. Itu bentuk penghormatan kita. Dan itu yang menyenangkan biasanya. Nah, ini Nabi Ibrahim menunjukkan bagaimana penghambaan. Bagaimana kita ini menjadi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya Allah, jadikanlah kami muslimaini, dua orang yang tunduk kepadamu, dan juga keturunanku jadikanlah mereka umat yang tunduk kepadamu. Makanya ini juga berkat doa Nabi Ibrahim lagi, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Bayangkan, Nabi Ibrahim kembali doanya, ya Allah, wab'ats, utuskan, ya Allah, kirimkan dari mereka, dari golongan mereka, dalam mereka, berasal dari mereka, utusan yang kelak akan menjadi utusanmu kepada mereka. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di Jazirah Arab dan beliau adalah orang Arab. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Makanya terjadi sebagaimana kita bahas, karena bukan golongannya dan sebagainya, akhirnya terjadi ya gesekan dan seterusnya, perselisihan dan seterusnya. Wa qala al-Qurtubi, berkata beliau Imam Qurtubi, wa fil Muwatta wa ghairihi, dalam kitab Al-Muwatta dan selainnya, an Yahya bin Sa'id annahu sami'a Sa'id bin Musayyib yaqulu, bahwa dari Yahya bin Sa'id annahu, sesungguhnya beliau mendengar Sa'id bin Musayyib berkata, Ibrahim alaihissalam awwalu man ikhtatana. Jadi clear disampaikan dalam kitab tersebut bahwa Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang berkhitan. Ternyata semakin hari semakin ke belakang, khitan ini kan dahsyat. Agar supaya tidak terjadi ada penumpukan kotoran, agar supaya tidak menjadi kanker dan seterusnya, kebersihan demi kesehatan. Masya Allah, betapa dahsyatnya ini perintah ini. Wa awwalu man dhafad dhaif,
Dan beliau adalah orang pertama, Pak, Bu, yang mendapatkan tamu atau yang didatangi tamu. Saya sudah sampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat 27 sampai akhir. Bagaimana Nabi Ibrahim didatangi tamu? Ketika didatangi tamu, beliau, kalau bahasa Jawanya, gopoh. Beliau cari apa yang bisa dihidangkan kepada tamu beliau. Masya Allah. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali mendapatkan tamu. Padahal tamunya itu bukan manusia, tapi golongan para malaikat. Wa awwalu man qallama adfar. Dan beliau adalah orang pertama yang memotong kukunya, Pak. Masya Allah. Saran saya bapak-bapak, kalau ibu-ibu wallahu a'lam. Tapi bagi saya tetap sama saran saya. Kalau bisa jangan lupa potong kuku. Iya. Karena kalau kukunya panjang berarti dia tanggung jawab membersihkan kotoran di kukunya itu. Itu. Jadi potong kuku itu adalah sunanun minal fitrah. Adalah ajaran dari fitrah atau syar'un man qablana. Syariat sebelum syariat Nabi Muhammad itu sudah ada untuk memotong kuku. Kemudian wa awwalu man qassas sarif, dan orang pertama yang memotong kumis, merapikan. Wa awwalu man syaba, nah adalah orang pertama yang beruban. Jadi bapak tidak usah gopo, Pak, beruban itu. Ada yang beruban, lu ya apa ini? Oh. Terus akhirnya gimana, Pak? Semir, oh, mosok. Kak gelem putih, ya Allah. Cek ketok enom, ya boten apa, Pak. Tapi nggak usah malu, Nabi Ibrahim itu lo sudah pertama beliau itu yang beruban. Falamma ra'a syaib, maka ketika beliau melihat ada uban di rambutnya, qala ma hadza, dia bertanya kepada Allah, apa ini? Qala wiqarun. Niki napa Gusti? Ini adalah keagungan, kewibawaan. Masya Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Berarti angsal disemir Gusti. Boten, Pak. Jadi enggak minta disemir. Beliau tanya, ya Rabbi zidni wiqar, tambahkan kepadaku keagungan. Jadi tidak usah malu. Itu. Ya wallahu a'lam, kalau rambutnya gara-gara uban gatel ya Pak. Nah itu lain lagi. Ada yang gatel. Wa dzakara Ibnu Abi Syaibah an Sa'ad bin Ibrahim an abihi. Disampaikan oleh beliau Ibnu Abi Syaibah dari Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya, qala awwalu man khataba 'alal mimbar alal manabira Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali berbicara di atas mimbar. Qala ghairuhu, berkata yang lainnya, wa awwalu man barradal barid wa awwalu man daraba bis-saif. Beliau adalah orang pertama yang bikin pos. Wallahu a'lam saya seperti apa. Yang bikin tempat lah. Dan orang yang pertama kali memukul dengan pedang. Wa awwalu manistaka, dan orang pertama yang sikatan. Wa awwalu man istanja bil ma, dan orang yang pertama membersihkan dari kotoran dengan menggunakan air. Masya Allah.
Wa awwalu man labisa sarawil, adalah orang pertama yang menggunakan celana. Wa rawa an Mu'ad bin Jabal, dan diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in attakhidul mimbara faqad ittakhadahu Abi Ibrahim. Rasulullah bersabda, ketika aku menggunakan mimbar, maka yang pertama kali menggunakan mimbar adalah ayahku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa in ittakhadal asa faqad ittakhadha Abi Ibrahim. Kalau aku menggunakan tongkat, maka pertama kali yang menggunakan tongkat adalah Nabi Ibrahim. Qultu hadha hadits la yuthbit wallahu a'lam. Summa syara al-Qurtubi yatakallamu ala ma yata'allaq bi hadzal asya' min al-ahkam asy-syar'iyyah. Walaupun hadis ini diperdebatkan sumbernya, ya. Qala Abu Ja'far bin Jarir ma hasalahu. Berkata yang Abu Ja'far, annahu yajuzu ay yakuna al-murad bil kalimat jami'u ma dzakara. Jadi sekarang masuk ke kesimpulannya, bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan tadi bahwa adalah semua yang disebutkan tadi dari awal kita kaji itu. Ayyakuna ba'da dzalika wa la yajuzul jismu bi syai'in min anna al-murad 'ala ta'yin illa bi haditsin aw ijma'in. Tetapi bukan berarti kemudian ya kita membabi buta semuanya itu. Jadi kurang lebih garis besarnya itu seperti yang disebutkan tadi. Walam yasiu fi dzalika khabarun binakril wahid. Maka tidak bisa kalau misalnya hanya dari sisi satu pihak saja, tidak masyhur ya disampaikan oleh para ulama. Wala yanqilul jamal ladzi yajibu at-taslim lahu, atau dari orang-orang yang mungkin belum bisa dilegitimasi keberadaannya, belum diakui keberadaannya. Qala ghairu annahu qad rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nadiri man dzalika khabarani ahduma ma haddatsana bin Abu Qarib akhbarana Syadid bin Sa'id haddatsana Zaban bin Faid Sahal bin Mu'ad Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum lima sumiyallahu Ibrahim khalilu alladzi waffa. Makanya ada beberapa hadis, ya. Contoh hadis yang pertama ini, sebagaimana Rasulullah sampaikan, apakah kalian mau aku kabarkan kenapa Allah memberikan julukan kekasih khaliluhu ya kepada Nabi Ibrahim, alladzi waffa, yang bisa menyempurnakan janji-janjinya atau perintahnya, li'annahu kana yaqulu kullama asbaha wa kullama amsa, karena beliau Nabi Ibrahim setiap pagi dan sore selalu berucap subhanallah hina tunsun wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya wa hina tudhirun ila akhiril ayat. Jadi ada yang berpendapat karena setiap pagi dan sore selalu bertasbih kepada Allah. Atau berkata yang lain, ma haddatsana Abu Quraib akhbarana Al-Hasan an Utayy akhbarana Israil an Ja'far bin Zubair anil Qasim an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahimul ladzi waffa, bahwa Nabi Ibrahim yang menyempurnakan janji-janjinya itu. Qala atadruna ma waffa, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan menyempurnakan itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka sahabat ketika ditanya berkata, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Apa kemudian waffa amalu yaumi arba'a rakaatin fin nahar, karena beliau selalu menyempurnakan janjinya melaksanakan salat 4 rakaat setiap siang hari. Warawahu Adam fi tafsir an Hammad bin Salma Abdul Hamid an Yunus bin Muhammad an Hammad bin Salma an Ja'far bin Zubair summa sarwa Ibnu Jarir yud'ifu hadain al-haditsain. Walaupun juga ada yang berpendapat dua hadis ini adalah dhaif.
Wa huwa kama qala fa innahu la yajuzu riwayat illa bi bayanin dha'fuhuma wa dha'fuhuma min wujuhin adidah fa inna kullan min as-sundaini mustamilun ala ghairi wahidin min ad-du'afa ma fil matan al-hadits mimma yadullu ala dha'fi wallahu a'lam. Walaupun untuk mendoifkan itu ada beberapa pembuktian yang menunjukkan kedoifannya. Summa qala Ibnu Jarir walau qala qail, berkata Ibnu Jarir walaupun berkata, ada yang berkata pendapat innal ladzi qala Mujahid wa Abu Shalih wa Rabi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid wa Abu Shalih wa Rabi bin Anas, awwalu aula bis shawab min al qaul alladzi qala ghairuhum kana madhhaban li'anna qaulu inni ja'iluka lin-nasi imama, bahwa setinggi-tingginya yang paling cocok, yang paling benar pendapat itu adalah bagaimana cara pandang kita berkaitan dengan firman Allah, sesungguhnya aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi umat manusia. Wa qawluhu wa'idna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin, bagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk menyucikan Ka'bah, dan untuk menyucikan Ka'bah, rumahnya Allah, bagi orang-orang yang bertawaf. Wasairul ayat allati hiya nadhiru dzalika kal bayan anil kalimat. Maka perintah-perintah ini yang jelas-jelas ini sebenarnya yang lebih cocok, yang lebih mendekati kebenaran berkaitan dengan perintah-perintah Allah allati dzakarallahu annahu ibtala bihinna Ibrahim, yang itu semua sebagai ujian kepada Nabi Ibrahim. Jadi ulama-ulama itu yang menyampaikannya harusnya yang lebih jelas, yang konkret seperti apa perintahnya, bukan yang samar-samar. Walladzi qala wa awla min anna al-kalimat tashmilu jami'u ma dzakara aqwa min hadha alladhi jawzu min qawli Mujahid wa qala mithlahu li'anna siyab yu'ti ghairu ma qawlu wallahu a'lam. Tapi semuanya tetap Allah yang lebih tahu apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat tersebut. Wa qawluhu, dan sebagaimana Allah sampaikan, wa min dzurriyyati, juga keturunanku. Jadi Nabi Ibrahim ketika ditunjuk oleh Allah menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia, beliau minta wa min dzurriyyati, jadikan juga keturunanku ya Rabbi. Jawab Allah, qala la yanalu ahdi dzalimin. Lamma ja'ala wa Ibrahim imaman sallallahu an takuna la imma min ba'dihi min dzurriyyati fa ujiba ila dzalika wa akhbara annahu sayakuna min dzurriyyati dzalimuna wa annahu la yanalu ahdillah. Tapi Allah enggak mau kalau keturunannya Nabi Ibrahim yang zalim, yang tidak mampu mengemban amanah. Makanya tidak semua keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi pemimpin. Maka Allah yang memilih itu semua, yang bisa menjadi contoh. Wa dalilu ala annahu ujiba ila talabatihi qaulu ta'ala fi suratil Ankabut. Makanya doa Nabi Ibrahim itu sebenarnya diijabah oleh Allah, tapi tidak semua. Contohnya apa? Dalam surat Al-Ankabut ayat 27. Bagaimana kemudian Allah sampaikan wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwah wal kitab. Jadi dijadikan setelah Nabi Ibrahim keturunannya itu menjadi para nabi. Keturunannya Nabi Ibrahim. Tapi tidak semua. Contohnya siapa? Nah, tidak semuanya bisa terus, itu tidak bisa. Terutama dari Bani Israel. Kan kebanyakan Nabi kan dari Bani Israel. Tapi kemudian terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contohnya ini. Beliau Nabi Ibrahim meminta, Allah bilang, qala la yanalu ahdi dzalimin. Ini tidak semuanya Ibrahim bisa. Janji ini, perintah ini tidak bisa dikerjakan oleh semua keturunanmu. Ya.
Jadi tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Terbukti memang gitu ujiannya di situ. Faqad italabu bidzalika ai fakullu nabiyyin arsalahu, maka setiap nabi yang Allah utus kepadanya, wa kullu kitabin anzalahu, dan setiap kitab suci yang Allah turunkan ba'da Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim, fa fi dzurriyyatihi, yaitu dari keturunannya, shalawatu wa wassalamu alaihi, semoga Allah senantiasa memberikan salawat dan salam kepada mereka. Wa ba qauluhu ta'ala qala la yanalu adil zalimin faqad ita'alahu bidzalika faqad khasibu an mujahid qala la yanalu adil zalimin innahu sayakuna fi dzurriyyatika zalimun. Karena ada juga di antara keturunan Nabi Ibrahim yang zalim. Wa qala Ibnu Abi Naji an Mujahid qala la yanalu adil zalimin qala la yakunu li imamun zalimun, maka ini sungguh tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang zalim untuk menjadi pemimpin. La aj'alu imaman zaliman yaqtadi bi. Maksudnya apa? Tidak mungkin orang yang zalim itu menjadi panutan, menjadi contoh. Enggak mungkin. Ya. Karena amanah saja tidak bisa, apalagi mau menjadi contoh. Wa qala Sufyan an Mansur an Mujahid fi qouli ta'ala qala la yanalu adh-dhalimin qala la yakuna imamun dhalimun yaqtadi bi. Wa qala amba'ani Hatim akhbarana Abi akhbarana Malik bin Ismail akhbarana Sariq an Mansur an Mujahid wa min dzurriyyati qala amma man kana minhum salihan fajalu imaman yaqtadi. Kalau ada di antara mereka yang yang soleh, yang baik, maka itu akan menjadi imam, menjadi pemimpin. Wa amma man kana zaliman fala wala ni'mata, maka tidak bisa kalau itu adalah golongan dari orang-orang yang zalim. Wa qala Said bin Jubair la yanalu adh-dhalim al-murad bi al-musyrik. Ada juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan la yanalu adh-dhalimin maksudnya adalah orang-orang yang musyrik, yang menyembah selain Allah. Maka tidak mungkin, karena dia termasuk sudah zalim. La yakuna imam musyrik. Wa qala Ibnu Jarir an Atha, berkata Ibnu Jarir qala ini ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati fa aba ayyaj'ala min dzurriyyati imaman zaliman qala li Atha ma ahdaw qala amru. Wa qala Ibnu Abi Hatim akhbarana Amru ibni, bahwa yang dimaksud dengan qala wa min dzurriyyati itu permintaan Nabi Ibrahim untuk menjadi pemimpin seterusnya yang melanjutkan estafet dari perjuangan Nabi Ibrahim. Tapi Allah ingatkan tidak semua keturunanmu Ibrahim itu mampu, karena ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jadi ini pembahasan tentang pembahasan tentang surat Al-Baqarah. Kurang berapa menit? 5 menit. Jadi ini pembahasan tentang surat Al-Baqarah ayat 124. Jadi yang dimaksud dengan la yanalu ahdi zalimin adalah orang-orang yang tidak memiliki ketaatan, tidak bisa beriman dan seterusnya, tidak bisa tunduk dan seterusnya, maka tidak bisa berdasarkan ayat ini. Apa kata kunci dari pembahasan surat Al-Baqarah ayat 124 ini? Kepemimpinan itu Pak, anugerah dari Allah. Pemimpin itu anugerah dari Allah, karena tidak semuanya mampu bisa memimpin. Tapi pemimpin yang bagaimana? Nah, itu permasalahan lagi. Disebut pemimpin yang sebenarnya ketika dia benar-benar melaksanakan perintah, menjaga apa yang diembannya, dan bisa menyempurnakan janji-janjinya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita minta kepada Allah, memohon rahmat Allah, semoga kita ini mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita, bermanfaat di lingkungan kita saja, ya insya Allah, sehingga
kita ini mendapatkan keberkahan sebagaimana yang didoakan tadi, insya Allah. Maka ini yang dimaksud dengan surat Al-Baqarah ayat 124 ini berkaitan dengan sepak terjang Nabi Ibrahim ketika mendapatkan ujian, mendapatkan amanah berupa kalimat yang mempunyai tafsiran berbagai macam tersebut, yang juga menjadi bukti bagaimana beliau kemudian mendapatkan julukan kekasih Allah atau Khalilullah. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan menjadi bahan renungan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atafat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna ilman ladunniya wa ilman nafi'a wa 'amalan salihan wafqa qulubana wa qulubahum futuwal 'arifin waj'alna wa iyyahum min ulama'ika al-amilin al-mukhlasin wa nafi'un lil muslimin. Ya Allah, kami memohon dengan keberkahan kitab Al-Quran yang kami kaji, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah, ampunilah dosa mereka, rahmatilah mereka, angkat derajat mereka, ya Allah. Bersihkanlah mereka dari dosa mereka, seperti baju putih yang bernoda menjadi suci bersih kembali. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, berkahilah kami dan mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami umur yang panjang untuk beribadah. Ya Allah, anugerahkanlah
anugerahkanlah kami rizki halal luas barakah untuk bersyukur padamu. Anugerahkanlah kami ya Allah dan mereka husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Ya Allah kami memohon kepadamu, ya Allah anugerahkanlah kami keturunan yang saleh salehah, dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat, dari golongan yang membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu, dengan barakah Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.